Episode ini adalah tentang pertarungan antara iblis kegelapan atau ketidaktahuan dan kekuatan pengetahuan. Andakasura melambangkan ketidaktahuan dan Siwa melambangkan semangat pengetahuan. Dalam literatur Hindu, Andaka yang berarti menyala atau dia yang menggelapkan mengacu pada seorang asura jahat yang harga dirinya ditaklukkan oleh Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Ia diyakini memiliki 1000 kepala, 1000 lengan dan juga memiliki 2000 mata. Dalam versi lain, dia memiliki 2000 lengan dan 2000 kaki. Dalam beberapa versi kisahnya, Andaka digambarkan sebagai putra Siwa dan Parwati. Pengetahuan sangat kuat, namun seseorang memperoleh pengetahuan yang murni dan mutlak hanya ketika dia menghancurkan 8 sifat buruk, yakni kesombongan, keterikatan, keserakahan, kemarahan, kecemburuan, mencari-cari kesalahan, kebejatan dan nafsu, seperti yang dilakukan oleh Andakasura. Jika tidak, bahkan pengetahuan pun akan membawa pada berlipat gandanya ketidaktahuan, kesombongan dan ego palsu. Sedikit catatan dan penyimpangan di sini. Kita telah memperhatikan bahwa dalam banyak cerita mitologi, kesalahan atas pelanggaran seksual apapun secara langsung dan mudah ditimpakan pada wanita. Hal yang sama juga dapat diamati dalam cerita ini. Kasyapa, orang suci yang dihormati dan salah satu Sapta Resi, memiliki 13 istri. Semuanya adalah saudara perempuan Putri Daksa. Dalam konteks ini, kita akan membatasi diri pada Diti saja. Menurut mitologi Hindu, pada masa Samudra Mantan, Diti sangat terganggu dengan ketidakadilan yang menimpa Asura. Dia meminta Resi Kasyapa untuk memberikan putra yang kuat, yang akan mengembalikan martabat Asura yang hilang. Dan dengan demikian, lahirlah Hiranyakasipu dan Hiranyaksa. Menurut versi lain, Diti mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan orang bijak pada waktu yang dianggap tidak menguntungkan dan tidak cocok untuk persatuan. Kasyapa mengetahuinya dan mencoba menjelaskannya pada Diti, tapi Diti bersikeras. Itu adalah protokol untuk tidak pernah mengabaikan permintaan istri untuk bersatu, sehingga orang bijak dengan enggan menyetujuinya. Dari persatuan ini lahirlah Hiranyaksa dan Hiranyakasipu. Karena keduanya lahir dari penyatuan pada saat yang tidak menguntungkan, meskipun mereka sangat kuat, keduanya memiliki kualitas iblis. Mereka masing-masing menikah dengan Rusa Banu dan Kayadu. Hiranyaksa adalah yang tertua di antara mereka dan menguasai dunia iblis. Keduanya sangat dekat dan saling menghormati satu sama lain. Pada waktunya, istri adik laki-lakinya Hiranyakasipu, yaitu Kayadu, melahirkan 4 putra dan seorang putri. Namun Hiranyaksa dan Rusa Banu tidak memiliki keturunan. Ini akan menjadikan raja berikutnya adalah putra Hiranyakasipu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ketika Hiranyaksa mengetahui hal itu, dia juga merasakan hal yang sama. Hiranyaksa lalu memutuskan untuk memuja Dewa Siwa untuk mendapatkan anugerah seorang putra yang sakti. Sementara itu, Dewa Siwa sedang pergi bermeditasi dan ditemani oleh Parwati. Itu adalah hari yang indah di Gunung Mandara. Saat itu, Parwati sedang dalam suasana hati yang penuh cinta, sementara Dewa Siwa sedang dalam perenungan mendalam. Ketika dalam keadaan ini, matanya terbuka lebar seolah mencoba melihat jauh ke depan. Dewi Parwati ingin Siwa bersamanya baik secara fisik maupun mental. Dia mencoba menarik perhatian Siwa, namun sia-sia. Parwati menyadari bahwa sampai saat mata Siwa terbuka lebar, dia akan terus memikirkan dunia dan akan tenggelam dalam pikirannya. Jadi untuk mengalihkan perhatian Dewa Siwa dari dunia, Parwati menutupi matanya dengan kedua tangannya yang seperti teratai. Dan akibatnya, itu menimbulkan kekacauan di bumi. Saat mata Siwa tertutup, ia menyelimuti alam semesta dalam kegelapan. Mata Siwa yang tertutup menimbulkan panas yang luar biasa, dan hal ini membuat tangan Parwati mulai berkeringat. Kemudian keringat yang keluar dari tangan Parwati jatuh ke tanah, dan dari sana muncul sosok bayi aneh yang mengerikan, jelek dan buta. Ini mungkin disebabkan oleh kondisi mata Siwa yang tertutup saat kelahirannya. Bayi tersebut bernama Andaka. Dewi Parwati ketakutan melihat keturunannya yang mengerikan, tetapi Siwa meyakinkannya bahwa dia harus menerima anak itu karena ia lahir dari persatuan mereka. Seperti diceritakan sebelumnya, Hiranyaksa sedang melakukan tapasya berat pada saat yang sama ketika Andakasura lahir. Asura Hiranyaksa yang perkasa mendamaikan Dewa Siwa agar mendapatkan putra yang perkasa.
Dewa Siwa senang dengan pertapaannya dan bertanya anugerah apa yang diinginkannya. Ketika Hiranyaksa menjelaskan alasan dia melakukan tapasya untuk seorang putra yang sakti, Dewa Siwa bertanya-tanya pada takdir yang bahkan dia sendiri tidak bisa mengendalikannya. Siwa tahu Hiranyaksa tidak dapat memiliki anak kandung, dan Andaka lahir pada saat yang sama ketika Hiranyaksa sedang menjalani pertapaan berat. Dia tahu bahwa anak laki-laki itu akan sangat kuat karena dia adalah putranya dan Dewi Parwati. Dewa Siwa lalu mengungkapkan pada Hiranyaksa bahwa dia tidak memiliki putranya sendiri, tetapi dia dapat mengadopsi seorang anak buta yang suatu hari nanti akan menjadi sangat sakti. Tanpa pikir panjang, Hiranyaksa menerima tawaran Dewa Siwa sebagai anugerah dan kembali ke kerajaannya bersama bocah itu. Kita semua mengetahui bahwa pada akhirnya avatar Waraha dan Narasima Dewa Wisnu telah membunuh Hiranyaksa dan Hiranyakasipu. Namun episode kali ini tentang Andaka, jadi kita tidak akan membahas kembali cerita terkenal tersebut. Mari kita kembali ke Andaka. Di masa pertumbuhannya, ketika Andaka sedang bermain dengan sepupu-sepupunya, mereka mengolok-oloknya dan mengejeknya karena ia buta dan bertubuh aneh. Ejekan ini menyadarkan Andaka akan keterbatasan tubuhnya yang parah dan bahwa dia tidak akan pernah mampu melawan sepupunya. Dia memutuskan untuk melakukan penebusan dosa dan menyenangkan Dewa Brahma. Andaka melakukan penebusan dosa yang serius selama 1000 tahun, melantunkan dan melafalkan mantra dan menjalani kehidupan yang tidak dapat dilakukan oleh dewa atau asura. Brahma tidak mungkin mengabaikan Andaka lebih jauh lagi. Dia muncul di hadapannya dan bertanya apa keinginannya, mengapa ia melakukan penebusan dosa yang begitu berat. Andaka menjawab bahwa ia ingin menjadi sangat berkuasa, begitu kuat sehingga tak seorang pun dapat mengalahkannya atau membunuhnya. Permintaan anugerah itu membuat Dewa Brahma termenung. Dia lalu berkata, Andaka harus mengerti bahwa setiap orang yang dilahirkan pasti mati. Ini adalah hukum alam dan tidak pernah bisa berubah. Andakasura menerima penjelasan Dewa Brahma dan lalu ia meminta umur panjang. Andaka juga meminta anugerah agar tidak seorang pun dapat membunuhnya, sampai ia melemparkan pandangan jahat pada sosok seorang ibu. Wanita paling baik di dunia sepanjang masa, baik yang sudah dewasa, setengah baya atau masih muda, akan menjadi seperti ibu baginya. Dia mungkin yang paling langka di dunia, tidak dapat didekati oleh semua pria, baik secara fisik, mental maupun verbal. Jika dia sampai berkeinginan memilikinya, biarlah kehancuran menimpanya seketika, merampas posisinya sebagai penguasa. Dewa Brahma menerima permintaannya dan memberikannya anugerah. Ia juga memulihkan penglihatan Andaka. Anugerah tersebut membuat Andaka menjadi iblis yang kuat. Ketika dia kembali, ayah dan pamannya telah meninggal, bahkan Pralada telah meninggalkan kerajaan. Sepupunya yang lain segera menyadari bahwa mereka bukan tandingan kekuatan Andaka yang tak terkalahkan, dan karenanya dia diangkat sebagai pemimpin. Andaka segera membuat seluruh alam semesta tunduk padanya dengan memenangkan hati para dewa, naga, raksasa, Gandharwa, Yaksa, dan Manawa. Andakasura yang perkasa mengalahkan Indra beberapa kali dan juga menculik banyak bidadari dari istananya. Raja para dewa yang tersiksa mendekati Narada Muni untuk meminta bantuannya dalam menyingkirkan Andakasura. Narada memikirkan sesuatu dan pergi menemui Andakasura. Ia mengenakan karangan bunga dari Gunung Mandara yang wanginya sangat harum. Aromanya yang harum memikat Andakasura. Ia lalu bertanya pada Narada dari mana ia mendapatkan bunga tersebut. Ketika Andakasura mengetahui bahwa Gunung Mandara mempunyai bunga-bunga itu, dia memutuskan untuk memerintah dari bagian dunia tersebut. Itu adalah jebakan, karena Narada mengetahui bahwa dalam keadaan egois dan angkuh ini, cepat atau lambat dia akan bertemu Dewa Siwa dan akan memenuhi Dewa Siwa yang juga sedang bermeditasi di gunung bersama Dewi Parwati. Andakasura membangun kota yang indah di punggung Gunung Mandara. Suatu hari, para pengikutnya melihat Dewi Parwati. Mereka terpesona dan mengikuti wanita cantik itu. Mereka melihat bahwa wanita itu tinggal bersama seorang pertapa, siapa lagi selain Dewa Siwa, di sebuah goa. Para pengikut yang terpesona memberitahu Andaka tentang Dewi Parwati. Mereka menekankan bahwa wanita itu benar-benar permata. Bahkan di antara sekian banyak istrinya yang cantik, tak ada satupun yang mampu menandingi kecantikannya. Dia seharusnya menjadi istri Andaka.
Uraian tersebut membuat Andaka tertarik pada wanita itu. Ia terpesona dengan gambaran kecantikan wanita yang dimulai dari istananya. Ia mencapai tempat di mana Dewa Siwa sedang bermeditasi dan lalu mengganggunya sambil berkata, "Wahai Pertapa, engkau harus melanjutkan meditasi dan doamu. Kamu tidak punya urusan untuk memiliki wanita cantik seperti itu. Tolong serahkan wanita itu padaku. Pikirkan baik-baik usulanku dan putuskan keputusanmu." Andaka berpikir bahwa Pertapa itu akan takut padanya dan kekuatannya, dan dengan demikian akan menyerahkan istrinya kepadanya. Dewa Siwa memberitahu Parwati bahwa iblis itu sangat kuat, dan untuk mengalahkannya, dia harus melakukan meditasi untuk mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dia meminta izin pada Parwati untuk pergi bermeditasi. Dewi Parwati memberitahunya bahwa dia dapat dengan mudah menahan iblis itu sampai Siwa kembali dan mengizinkannya. Saat Dewa Siwa pergi, Parwati memanggil 7 dewa untuk datang meminta bantuannya sampai Siwa kembali. Karena Dewi Parwati sendirian, para dewa merasa tidak nyaman untuk pergi. Jadi mereka menciptakan wujud perempuan mereka dan mengirimkan 7 dewi atau Sapta Matrika ini untuk melindungi Dewi Parwati sampai Dewa Siwa kembali. Andakasura segera mengetahui bahwa Pertapa itu telah meninggalkan goa. Ia senang karena Pertapa itu meninggalkan istrinya. Setelah menunggu beberapa hari, wanita cantik itu tetap tidak datang kepadanya untuk menikah. Dia lalu mengirim pasukannya untuk menangkap dan membawa wanita itu kepadanya. Namun Sapta Matrika mengalahkan dan memukul mundur pasukannya. Perlawanan keras dari 7 dewi itu membuat marah Andaka, dan dia memutuskan untuk memimpin pasukannya sendiri agar semua ini segera berakhir. Pada saat itu Dewa Siwa telah selesai bermeditasi dan kembali ke goa. Namun masalah tidak hanya datang satu persatu. Pada saat yang sama, iblis lain Nila berencana membunuh Dewa Siwa dan tiba dalam wujud seekor gajah. Nandi memperhatikan iblis itu tepat waktu dan memberitahu Wirbadra. Wirbadra berwujud singa, menyerang dan akhirnya membunuh gajah tersebut. Dia mempersembahkan kulit gajah iblis yang terbunuh kepada Dewa Siwa. Dewa Siwa telah siap berperang melawan Andakasura. Dia membawa trisulanya yang kuat. Dewa Wisnu dan dewa lainnya juga bergabung dengannya dalam pertempuran tersebut. Dewa Siwa segera menyudutkan Andakasura dan melukainya dengan panahnya. Namun yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa dari setiap tetes darah Andakasura yang jatuh ke tanah, Andakasura yang lain pun lahir. Tak lama kemudian, banyak Andakasura bermula dari pancaran tubuhnya dengan wajah mengerikan yang menyerupai dirinya. Pada titik ini, Dewa Siwa menciptakan Dewi Yogeswari dari nyala api yang keluar dari mulutnya. Yogeswari mendekati Andakasura yang berdarah dan mengumpulkan tetesan darah yang menetes dari tubuhnya ke dalam mangkok, memastikan tidak ada satupun yang jatuh ke tanah. Dewi Yogeswari dipercaya dapat menghancurkan nafsu. Pada saat yang sama, Dewa Wisnu menghancurkan semua Andakasura sekunder dengan cakranya yang menyala-nyala. Dewa Siwa memanfaatkan kesempatan ini dan menusukkan trisulanya ke tubuh Andakasura asli dan mulai menari tarian kematian dan kehancuran. Siwa akhirnya memakukan Andakasura pada trisulanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi seperti tiang panjang. Siwa menahan tubuhnya seperti ini selama ribuan tahun. Awan membasahi tubuhnya dengan hujan lebat dan angin merobek anggota tubuhnya. Namun saat Dewa Siwa menusuk Andakasura, Andakasura menyadari kesalahannya dan mengapa ia dikalahkan dalam pertempuran ini. Dia menyadari bahwa yang dia hadapi hanyalah orang tuanya dan tidak bernafsu pada orang lain selain ibunya sendiri. Dengan kesadaran ini, terpaku pada Trisula, ia mulai memuja Dewa Siwa. Dalam 1000 tahun berikutnya, ia layu hingga menjadi kerangka, namun tetap tidak berhenti menyanyikan himne untuk memuji Dewa Siwa, sehingga menjadi saleh dan bebas dari dosa yang dilakukannya. Dewa Siwa mengetahui bahwa Andakasura telah menyadari kesalahannya, maka dia memaafkannya, memulihkan tubuhnya yang tersiksa, dan dengan gembira mengangkatnya menjadi kepala suku Gananya, serta menamainya Bringi. Dengan cara ini, Andakasura yang buta jasmani dan rohani mendapat status surgawi dan menjadi pendukung setia Dewa Siwa. Pesan cerita tersebut juga bahwa keagungan Siwa sungguh luar biasa. Dia melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya. Legenda mengatakan bahwa setelah kejadian itu, Bringi menjadi pengikut setia Dewa Siwa dan percaya bahwa tidak ada yang sehebat sang dewa penghancur.